Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait PAMSIMAS, yaitu program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Zahra Nurhalisa sebagai moderator dengan NIM 641142204. Next. Dengan teman-teman saya, Rara Maharani dengan NIM akhir 2004, Ardita Ayu Aprilia dengan NIM akhir 2063, Rohmat Nugroho Aji dengan NIM akhir 2080, Devinda Damayanti dengan NIM akhir 2083, Wayu Siva Nur Hayati dengan NIM akhir 2147, Norman Omar Gani dengan NIM akhir 2171, Zenita Damayanti dengan NIM akhir 2199, Alfaiz Muhammad dengan NIM akhir 213, Salma Saifana dengan NIM akhir 238, Tahira Syafira dengan NIM akhir 243, Rasya Syafira Hakku dengan NIM akhir 26. Baik, pokok bahasan dari kelompok kami, yang pertama ada definisi PAMSIMAS, yang kedua peraturan yang mengatur, yang ketiga kementerian yang berwenang, yang keempat waktu pelaksanaan, yang kelima sumber dana PAMSIMAS, yang keenam mekanisme pelaksanaan PAMSIMAS, yang ketujuh kontribusi PAMSIMAS dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Next. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu terkait definisi atau pengertian PAMSIMAS yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi PAMSIMAS. PAMSIMAS merupakan program bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan maupun di pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan berbasis masyarakat tersebut melalui keterlibatan masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ardita atas pemaparannya. Untuk materi yang kedua yaitu peraturan yang mengatur tentang PAMSIMAS yang akan disampaikan oleh Zenita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya adalah peraturan yang mengatur PAMSIMAS. Kalau Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alamnya lainnya terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pasal tersebut, sumber daya air dikuasai oleh negara sangat krusial agar rakyat Indonesia dapat memperoleh air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sekaligus mengatur hak terhadap air, sehingga tidak terjadi konflik terkait dengan sumber daya air antar rakyat. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. Termuat dalam pasal 89, di mana di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Dalam pasal tersebut, terdapat tugas diantaranya menyusun pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif. Yang ketiga, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi di desa, termasuk gotong royong dan swadaya masyarakat. Keempat, menumbuhkan kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nah, selain tugas tersebut, terdapat PAMSIMAS dalam kelompok pengelola sarana prasarana air minum yang berfungsi menjaga keberlangsungan program PAMSIMAS. Namun, keberadaan dari lembaga KPSPAM ini bukan sebagai lembaga seperti yang dimaksud oleh pasal, sehingga KPSPAM dapat melaksanakan tugasnya sering terkendala dan ini membuat KPSPAM tersebut tidak aktif lagi dan berakibat pada ketidakberlangsungan program PAMSIMAS yang ada dan yang telah dibangun. Yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan Pasal 10 Ayat 1, di mana di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sesuai peraturan tersebut, adapun tugasnya di mana membantu lurah dalam pelaksanaan urusan guna perbaikan kualitas hidup tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga berbasis masyarakat atau community based. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan kewenangan dari pemerintah.
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Hal ini termuat dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelaksanaan dasar sebagaimana dalam pasal 11 ayat 2 meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial. Air minum merupakan urusan dalam termasuk bagian pekerjaan umum dan penataan ruang, di mana pemerintah daerah mengatur urusan dan suburusan sesuai perundangan. Berdasarkan poin tersebut, program PAMSIMAS termasuk dalam upaya penyediaan air minum untuk masyarakat oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan di daerah. Yang kelima, ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Program PAMSIMAS diharapkan menjadi sumber air bersih yang layak dikonsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pasal tersebut, termuat SPAM diselenggarakan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat atas air minum. Kaitannya dengan air tersebut, pemerintah daerah perlu mengintervensi wilayah yang telah menerima program agar program PAMSIMAS dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan peran KPSPAM yang dibentuk pada desa-desa penerima program PAMSIMAS. Yang keenam, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dalam undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 6 di mana negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, dan terjaga keberlangsungan serta terjangkau. Selain itu, dalam pasal 12, tugas dan wewenang pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, meliputi tugas dan wewenang pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten kota. Untuk itu, menurut beberapa peneliti, negara wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin kesediaan air bagi orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal tersebut menjadi tanggung jawab antara pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu, program PAMSIMAS memang sudah dicanangkan dan diimplementasikan ke tingkat daerah. Yang ketujuh, ada Pedoman Umum Pengelolaan PAMSIMAS yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, dan World Bank yang terbit pada tahun 2006. 8. Ada petunjuk teknis program PAMSIMAS yang diterbitkan setiap tahunnya. Baik, terima kasih Denita atas pemaparannya. Untuk materi yang selanjutnya terkait kementerian yang berwenang akan disampaikan oleh Rara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang telah dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kementerian yang berwenang dalam mengatur PAMSIMAS. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS berada di dalam kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. PAMSIMAS adalah program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR dan pelaksanaan di daerah Dinas PU Cipta Karya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan program PAMSIMAS tersebut. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS merupakan program kolaborasi antara Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa PDTT yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah pedesaan dan periurban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Rara atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya yaitu sejak kapan dilaksanakannya PAMSIMAS yang akan dijelaskan oleh Syifa. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejak kapan dilaksanakan PAMSIMAS. Kegiatan PAMSIMAS dilaksanakan sejak tahun 2008. PAMSIMAS ini terbagi menjadi beberapa periode. PAMSIMAS 1 dimulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Program PAMSIMAS 2 dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Kemudian program PAMSIMAS 3 dimulai pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS pada tahun 2022 merupakan peralihan dari 5 tahun periode program PAMSIMAS 3 yang ditandai dengan adanya pembiayaan dana dari bantuan pemerintah untuk masyarakat sebanyak 1.810 desa atau kelurahan dengan rincian sebanyak 85 desa yang dibiayai dengan dana Grant TF dan 1.725 desa atau kelurahan yang dibiayai dengan dana rupiah murni. Next. Baik, terima kasih Syifa atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya terkait sumber dana yang akan disampaikan oleh rekan saya, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya ada sumber dana. Sumber dana itu pertama ada APBN. Pertama itu bantuan pemerintah untuk masyarakat BPM dengan penyaluran sebesar 70% melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN. Kedua, digunakan untuk pelatihan tingkat masyarakat, pembangunan sarana air minum, sambungan rumah, dan jaminan keselamatan kerja. Terus juga digunakan untuk promosi kesehatan, pemeriksaan uji kualitas air pra dan pasca konstruksi, biaya operasional kelompok masyarakat. Terus yang kedua itu sumber dananya itu berasal dari kontribusi masyarakat. Nah, itu ada sebagai wujud partisipasi masyarakat untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab. Terus juga kontribusi masyarakat minimal 10% dari total pendanaan kegiatan PAMSIMAS di desa atau kelurahan berupa investasi
dan INKIN. Ketiga, kontribusi berupa INKIN dihitung dalam nilai nominal atau rupiah dalam RAB RKM. Keempat, kontribusi INCAS penggunaannya diprioritaskan untuk material atau bahan dan peralatan. Untuk sumber dana lainnya berasal dari yang pertama APBD desa, dana bantuan langsung masyarakat atau BLM yang bersumber APBD desa sebesar 10% akan disalurkan melalui kantor keuangan dan kas daerah setempat. Kemudian yang kedua yaitu APB desa digunakan untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana serta prasarana kesehatan termasuk air minum. Kemudian yang kedua yaitu swasta melalui CSR atau Corporate Social Responsibility. Pelaksanaan penyaluran dana CSR tergantung dari kebijakan dan standar umum program CSR masing-masing perusahaan. Program CSR dapat diperoleh dengan mengajukan usulan kegiatan dalam bentuk proposal melalui pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Tahira atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mekanisme pelaksanaan PAMSIMAS yang akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian untuk mekanisme pelaksanaan PAMSIMAS, langkah pelaksanaan program yang pertama adalah persiapan awal, kemudian penentuan target dari provinsi hingga desa, kemudian sosialisasi, pelaksanaan di tingkat desa, pendampingan, dan monitoring. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2008, yang pertama adalah untuk persiapan awal program itu meliputi identifikasi dan analisis situasi, pertemuan pleno desa untuk membahas hasil identifikasi dan analisis situasi, dan pembentukan tim kerja masyarakat, pemilihan opsi untuk RKM 1, pertemuan pembahasan opsi RKM 1, penyusunan RKM 1, dan evaluasi untuk disetujui. Yang kedua, pelaksanaan Community-Led Total Sanitation atau CLTS untuk memicu peningkatan akses terhadap sanitasi dan bebas dari buangan air besar di sembarang tempat. Yang ketiga, pelaksanaan pelatihan di tingkat masyarakat untuk meningkatkan kapasitas TKM dan masyarakat agar terampil dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dalam RKM. Kemudian, pelaksanaan konstruksi air di masyarakat dan sekolah, dan penyiapan TKM sebagai badan pengelola, yang meliputi pertemuan pemilihan opsi untuk RKM 2, penyusunan RKM, pertemuan pembahasan, dan pengajuan RKM. Kemudian proses penyusunan RKM untuk membangun sarana air di masyarakat dan sekolah, setelah itu dilakukan persiapan TKM sebagai badan pengelola. Kemudian pelaksanaan pelatihan penguatan badan pengelola untuk meningkatkan kapasitas TKM sebagai badan pengelola agar dapat menjaga keberlanjutan program. Yang kemudian pelatihan tentang perilaku higienis dan implementasi program perilaku higienis di masyarakat dan sekolah. Sebelum program peningkatan perilaku higienis dilaksanakan, sebelumnya dilakukan pelatihan perilaku higienis untuk guru, tenaga kesehatan, dan unit kesehatan TKM atau badan pengelola. Kemudian pelaksanaan kegiatan perilaku higienis dilakukan di masyarakat dan sekolah. Kemudian pembangunan sarana sanitasi untuk sekolah, yaitu sarana sanitasi atau jamban, dibangun di sekolah yang ada di dalam lingkungan desa yang mempertimbangkan jenis dan jumlah desa. Yang terakhir, pengelolaan sarana air minum, sanitasi, dan program kesehatan, yang merupakan kegiatan pasca konstruksi yang dilakukan baik oleh TKM atau badan pengelola bersama dengan masyarakat. Next. Baik, selanjutnya ada tahapan pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di tingkat masyarakat terbagi menjadi 4 langkah utama. Yang pertama, perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif ini, desa menyusun rencana kerja masyarakat atau RKM berbasis partisipatif melalui proposal yang dievaluasi oleh panitia kemitraan dan DPMU. Setelah disetujui, surat perintah pelaksanaan bantuan akan ditandatangani sebagai tanda kesiapan. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan RKM. Kegiatan dalam RKM dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa, meliputi pembangunan, pengembangan, atau perbaikan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Yang ketiga, pengoperasian dan pemeliharaan. Setelah dibangun, sistem penyediaan air minum dan sanitasi diserahkan kepada kelompok keswadayaan masyarakat KKM dan dioperasikan oleh badan pengelola sebagai pengelolanya. Dan yang keempat, penguat keberlanjutan. Kapasitas badan pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi ini diperkuat melalui dukungan pemerintah dan pelatihan untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum dan sanitasi. Next. Nah, kemudian ada pedoman dan petunjuk teknis program PAMSIMAS. Program PAMSIMAS terdiri dari beberapa elemen, pedoman dan petunjuk teknis yang membagi peran antara tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah daerah. Loan Agreement dan Project Paper sebagai dasar utama. Pelaksanaan program PAMSIMAS diawali dengan adanya Loan Agreement dan Project Paper yang menjadi dasar utama ini. Dokumen ini kemudian menjadi landasan untuk penyusunan pedoman umum program PAMSIMAS. Kemudian, pedoman umum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pedoman tingkat masyarakat yang berisi petunjuk perencanaan, pelaksanaan, pengamanan lingkungan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dan keberlanjutan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. Yang kedua, pedoman tingkat pemerintah daerah. Pedoman ini mengatur tentang pengelolaan keuangan, penyusunan RAD MPL, rencana aksi daerah untuk air minum dan penyihatan lingkungan, penguatan kelembagaan, dan pengadaan barang atau jasa menggunakan dana PHLN. Kemudian ada petunjuk teknis umum. Petunjuk teknis umum ini mencakup pemilihan desa sasaran. Pemilihan desa sasaran ini proses penentuan desa-desa yang memenuhi syarat sebagai sasaran program. Yang kedua, penyaluran dana PLM, bantuan langsung masyarakat. Pengelolaan dana bantuan langsung masyarakat yang disalurkan ke desa sesuai dengan sasaran. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program serta pelaporan hasilnya. Yang keempat adalah hibah untuk desa dan kabupaten.
mekanisme pemberian hibah yang diberikan untuk desa dan kabupaten tertentu sebagai bagian dari program. Kemudian prosedur operasional baku POB, yaitu adalah tentang mengatur standar operasional dalam pelaksanaan PAMSIMAS dan katalog informasi terkait sarana air minum dan sanitasi ini adalah yang menyediakan teknik dan infrastruktur yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Baik, terima kasih Devinda dan Rasya atas pemaparan materi tentang tadi. Untuk materi selanjutnya yaitu kontribusi PAMSIMAS dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat yang akan disampaikan oleh Normat. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Kali ini adalah kontribusi PAMSIMAS dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Tujuan dilaksanakan program PAMSIMAS yaitu untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat di wilayah pedesaan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Realisasi pengguna sarana belum sesuai dengan target yang ditentukan. Jadi program PAMSIMAS diperuntukkan bagi masyarakat miskin dengan jumlah warga yang kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan, dan peri-urban yang dapat mengakses pelayanan air minum serta sanitasi yang berkelanjutan, menerapkan peningkatan nilai perilaku hidup bersih dan sehat dengan rangka pencapaian target MDG, yaitu dalam sektor air minum dan sanitasi, melalui pengarusutamaan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Berikut analisis kontribusinya. Yang pertama adalah akses air bersih, meliputi pembangunan sarana air bersih di daerah pedesaan, lalu ada peningkatan jumlah rumah tangga yang memiliki akses air layak minum, lalu pengurangan jarak tempuh masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Selanjutnya adalah perbaikan sanitasi, meliputi pembangunan fasilitas sanitasi komunal, pengadaan jamban sehat untuk rumah tangga, pengelolaan limbah yang lebih baik. Next. Lalu yang ketiga adalah dampak kesehatan, meliputi penurunan kasus diare dan penyakit waterborne disease, lalu peningkatan kebersihan dan hygiene masyarakat, lalu perbaikan kesehatan ibu dan anak. Poin keempat adalah pemberdayaan masyarakat, meliputi edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pelatihan pengelolaan sarana air bersih, pembentukan kelompok pengelola air, dan sanitasi. Poin kelima yaitu keberlanjutan program, meliputi penguatan kapasitas kelembagaan lokal, pemeliharaan infrastruktur secara mandiri, dan pengembangan sistem pendanaan berkelanjutan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Norman atas pemaparan materinya. Next. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Next. Untuk selanjutnya kami membuka diskusi sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan Galuh untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait apabila kelompok pengelola sistem penyediaan air minum tidak berjalan dengan baik, tindakan apa yang sebaiknya dilakukan? Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Galuh atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Kemudian Yola, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Yola Debbie Sultaningrum dengan NIM belakang 096. Izin bertanya, dari PAMSIMAS yang dibahas tadi, mengapa PAMSIMAS ini harus berkelanjutan? Terima kasih. Baik, terima kasih Yola atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah teman-teman yang lain masih ingin ada yang bertanya? Baik, jika tidak, izinkan kami untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Baik, izinkan kami menjawab pertanyaan dari Galuh. Pertanyaannya, jika kelompok pengelola sistem penyediaan air minum atau KPSPAM tidak berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah evaluasi dan identifikasi masalah, di mana melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah utama
yang menyebabkan KPSPAM tersebut tidak berjalan dengan lancar. Bisa melibatkan masalah teknis, manajemen, atau partisipasi masyarakat. Yang kedua, bisa juga melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas agar mereka dapat mengelola sistem air minum dengan baik melalui pelatihan teknis, manajemen keuangan, dan keterampilan komunikasi. Terus selanjutnya bisa juga melakukan pendampingan dan supervisi, melibatkan pihak eksternal seperti pemerintah daerah atau lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan pendampingan dan supervisi. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa KPSPAM mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada. Yang keempat, bisa juga perbaikan infrastruktur. Yang kelima, bisa peningkatan partisipasi masyarakat agar KPSPAM tersebut bisa dilakukan melalui sosialisasi, pertemuan rutin, dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya bisa juga dengan melakukan pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan terakhir bisa dengan kolaborasi dengan pihak lain, di mana membangun kerjasama dengan pihak lain seperti pemerintah, swasta, dan lembaga donor untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansialnya. Apakah menjawab dari Galuh? Cukup jelas dan cukup menjawab. Terima kasih. Sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yola. Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAMSIMAS harus berkelanjutan karena beberapa alasan penting. Yang pertama yaitu kesehatan masyarakat. Akses yang berkelanjutan terhadap air bersih dan sanitasi yang layak sangat penting untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh air kotor dan sanitasi yang buruk. Ini membantu mengurangi angka kesakitan dan kematian pada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. PAMSIMAS melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem air minum dan sanitasi. Hal ini meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat serta memperkuat kapasitas lokal. Kemudian yang selanjutnya yaitu keberlanjutan lingkungan. Pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan membantu menjaga sumber daya air dan lingkungan di sekitar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya ini tetap tersedia untuk generasi mendatang. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup. Dengan akses yang berkelanjutan ke air bersih dan sanitasi, kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat. Ini juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, khususnya tujuan ke-6 tentang air bersih dan sanitasi. Kemudian yang terakhir yaitu ekonomi lokal. Akses yang baik terhadap air dan sanitasi dapat meningkatkan produktivitas dan ekonomi lokal. Masyarakat yang sehat lebih mampu bekerja dan berkontribusi pada ekonomi lokal. Apakah menjawab, Yola? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.